Ya, baik pemirsa, kembali lagi dalam podcast Anak Lorong Makassar. Dan masih bersama saya, Kina Naulia, dan tentu saja masih bersama Kakak Ciwang. Masih bersemangat Kak Ciwang di segmen terakhir? Iyalah. Masih ya? Ya. Baik. Nah Kak Ciwang, sebelum jeda tadi kita masih membahas terkait TV kabel. Seperti apa mungkin dengan kehadiran TV kabel ini sendiri dengan adanya kebijakan ASO? Ya, banyak yang memprediksi bahwa kehadiran TV digital, ya, penyiaran digital ini, TV kabel akan mati. Betul. Tetapi bagi kami di KPID ini kan kami di KPID itu berkomitmen bagaimana caranya supaya semua lembaga penyiaran yang ada di wilayah Sulawesi Selatan itu bisa hidup dan bersama-sama memberikan informasi yang layak dan baik bagi masyarakat. Nah, memang benar penyiaran TV digital ini banyak memberikan pilihan, ya, banyak memberikan pilihan. Tetapi lagi-lagi kan kita harus kembali ke selera masyarakat masing-masing. Ya. Apakah mereka masih mau menggunakan TV kabel dengan sistem berbayar itu, atau menggunakan TV digital yang notabene gratis. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana dengan wilayah yang tidak terlayani dengan penyiaran free to air? Free to air, ya. Betul. Nah, bagi pemegang MUX memang sudah berkomitmen untuk membangun stasiun relay di beberapa wilayah yang bisa mensupport siaran free to air yang kemudian akan digitalkan, ya. Seperti misalnya untuk wilayah Ajata Pareng sampai Ajata Pareng sampai yang meliputi Bardu, Parepare, Sidrap, kemudian Pinrang, kemudian Wajo dan Sopeng itu akan dibangun stasiun transmisi di daerah Sidrap, di daerah Makadai namanya, ya. Di situ memang dataran tinggi. Nah, ini sementara infrastrukturnya akan dibangun. Kemudian untuk daerah Luraya dan Toraja itu di Sampodo. Di Sampodo, ya. Ya, di daerah Sampodo itu akan dibangun daerah transmisi. Kemudian untuk wilayah selatan itu di Gunung Loka, di daerah Bantaeng, ya, di Gunung Loka. Karena memang di situ memang strategis dan bisa mencakup sampai ke Bulukumba dan Selayar serta Sinjai. Kemudian Bone masuk di wilayah Gunung Loka itu juga. Jadi secara teknis hitung-hitungan dengan Balai Monitoring bahwa pesimis kita terhadap suksesnya ASO di wilayah zona-zona 2, zona 3 dan zona 4 itu kita optimis bisa berjalan dengan baik sepanjang support untuk stasiun relay ini bisa tercover, ya. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, bagaimana dengan daerah kepulauan yang terpencil, ya, betul. Daerah kepulauan yang ada di Kabupaten Pangkep. Nah, oleh pemerintah di daerah Pangkep ini kan zona 1 daerah Pangkep, Maros, kemudian Goa, Makassar, Goa, dan Takalar. Itu memang masih ada beberapa bagian di Kepulauan Pangkep itu belum terlayani, ya, belum terlayani. Tetapi pemerintah melalui Balai Monitoring itu akan juga rencananya akan membangun stasiun transmisi di daerah kepulauan di Kabupaten Pangkep. Saya lupa namanya itu pulau di sana di Kabupaten Pangkep. Nah, ini gunanya untuk agar semua masyarakat Indonesia, dan ini memang janji Pak Jokowi untuk bagaimana supaya semua masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan pelayanan penyiaran yang maksimal, ya, dan rata, ya, ya, ke seluruh wilayah, bahkan mungkin di kepulauan atau desa-desa yang cukup berada di pedalaman seperti itu. Namun mungkin hanya menunggu waktu, karena dari segi waktu ada yang cepat, butuh waktu dan kesabaran, ya Pak, dan dana misalnya. Oh iya, betul sekali. Karena itu kan yang paling penting sebenarnya. Ya, dan apalagi kalau membahas pembangunan infrastruktur itu kan bukan bilang simsalabim langsung ada, jadi. Tapi ada perencanaan, ada survei, ada bagaimana membebaskan lahannya dan sebagainya, ya. Dan kalau TVRI kan sudah bekerja dari dulu.
TVRI itu stasiun relaynya sudah ada di mana-mana, sehingga siaran free to air TVRI itu katakanlah di daerah Bantaeng itu sudah bisa disaksikan. Kenapa? Karena di Gunung Loka itu ada stasiun transmisinya. Tetapi belum digital di sana, masih analog di sana. Masih analog siarannya di sana. Betul. Ya. Baik, Pak. Aduh, luar biasa ya di beberapa wilayah yang kita bahas, yang mungkin saat ini jika menyaksikan atau mendengarkan podcast kita nih Pak, nanti akan ada aduan di komen nih kalau wilayahnya belum ada yang dapat atau apa. Boleh ya. Kalau ada aduan seperti itu yang melapor ke camatnya dong. Iya, langsung ya. Yang... Baik. Dan memang tidak dapat kita pungkiri Kak Ciwang bahwa memang masyarakat yang tidak mendapatkan STB ini atau belum merata di beberapa wilayah, apalagi masyarakat yang berada di kepulauan yang tadi Kak Ciwang sampaikan, masih menjadikan membuat sebuah pertanyaan seperti apa mungkin yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, yang kadang mereka tidak paham dengan regulasi yang ada seperti itu. Ya, pemerintah itu kan perpanjangan tangan dari pusat ya, untuk daerah. Nah, kalau misalnya ada hal seperti itu, mereka pasti melakukan koordinasi. Ya, koordinasinya ya itu tadi yang saya katakan, bahwa kalau misalnya ada yang tidak dapat dan ada yang dapat, tapi masyarakat Sulawesi Selatan itu kan masyarakat yang majemuk, jadi mereka itu dalam kondisi apapun pasti beli. Betul. Ya, krisis moneter pun mereka masih pergi umroh kok. Bukan berarti tidak ada uang, tetapi ya diada-adakan ya seperti itu. Saking majemuknya warga Makassar ya. Kalau jangankan umroh, STB aja bisa gitu. STB aja bisa, pasti bisa. Baik, Kak Ciwang. Nah, boleh mungkin Kak Ciwang di podcast kita dalam kesempatan kali ini memberikan pandangannya Kak Ciwang seperti apa mungkin kelemahan dan kelebihan ya dengan adanya kebijakan ini dari analog menuju ke digital, agar mungkin masyarakat khususnya warga Kota Makassar yang mendengarkan podcast kita pada kesempatan kali ini memiliki edukasi atau ilmu baru. Ternyata ini ya kelebihannya, ini kelemahannya. Silakan Kak Ciwang. Iya. Kalau kelebihannya sih saya pikir banyak. Yang pertama banyak pilihan. Banyak pilihan, ya. Baik. Ada siaran itu 24 jam kartun semua. Jadi saya di rumah itu anak saya sudah tidak pegang HP. Mereka hanya menonton Mentari TV dan di situ kartun semua 24 jam, itu kelebihannya ya. Kemudian yang kedua bersih. Tentu lebih bersih dari siaran analog kemarin yang ketika kita mau nonton bola suruh lagi keluar anak-anak, putar sedikit, bersemut-semut kan. Dijaga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jernih gambarnya, bersih suaranya, kemudian canggih teknologinya. Nah, itu tadi saya berikan gambaran bahwa teknologi siaran digital itu mereka berafiliasi dengan BMKG ya. Nah, kalau misalnya ada bencana, langsung ada notifikasi yang muncul di layar televisi. Ada kondisi darurat, itu juga notifikasinya muncul bahwa kita sedang dalam kondisi yang tidak bagus ini. Tidak baik. Ya. Nah, gitu. Nah, untuk kekurangan sendiri, kelemahan? Kalau kelemahan ya mungkin terasa bagi lembaga penyiaran lokal. Ini banyak keluhan dari teman-teman. Aduan yang sudah masuk sejauh ini seperti apa, Kak Ciwang? Ya, keluhannya itu karena mereka pikir, mahal sekali. Saya harus membayar kepada pemegang MUX ini, gini-gini, sekian juta gini. Sementara pemasukan ini, saya bilang, nah di sini kita dilatih bagaimana kita bisa survive di tengah-tengah gempuran teknologi. Karena lembaga penyiaran itu kan harus melakukan penyesuaian terhadap gempuran teknologi. Ini kan, anggaplah kita ini sekarang sementara diinvasi oleh teknologi, bahkan ibu rumah tangga pun yang di rumah-rumah itu yang biasanya nonton sinetron tiba-tiba tidak ada, mereka tidak sadar bahwa gempuran teknologi ini sementara melanda kita semua. Tetapi kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia ya harus menerima gempuran teknologi itu, dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan penyesuaian terhadap teknologi yang ada sekarang. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan penyesuaian terhadap teknologi yang ada sekarang, maka kita akan tertinggal.
Oke. Gitu, ya. Tapi untuk Kak Ciwang sendiri, ini kita mau bahas secara skala besar ya. Untuk KPID khususnya mungkin, apa tantangan terberat ketika kebijakan ini muncul khususnya di Indonesia, bahkan mungkin di Kota Makassar, kita bicara Sulsel juga dan Makassar. Apa hal terberat atau tantangan terberat ketika memberikan sosialisasi terkait bahwa saat ini teknologi sudah seperti ini, khususnya ASO sendiri? Ya, tantangan terberatnya adalah minim koordinasi mungkin ya. Minim koordinasi. Ya, minim koordinasi. Ya. Karena masing-masing kan mempunyai tupoksi. Di KPID itu tupoksi kami adalah pengawasan. Sementara di kementerian itu melakukan pembenahan secara administrasi. Kalau kami di pengawasan ya tentu pengawasan konten, pengawasan program yang disiarkan oleh televisi-televisi swasta dan disiarkan oleh radio-radio swasta maupun radio milik pemerintah ya. Nah, kalau misalnya ini tumpang tindih, koordinasinya kurang, maka ini akan menjadi lambat. Sama halnya dengan rencana ASO kemarin. Rencana ASO kemarin kan 2 November 2022. Ya, tertunda, Kenapa kemudian tertunda? Karena koordinasi ini yang tidak ketemu antara pusat dengan daerah. Baik. Yang tadinya harusnya berjalan beriringan, tetapi kemudian tidak terjadi konektivitas, akhirnya tertunda. Tetapi kalau untuk Makassar, saya dengar dari Pak Wali itu mau secara mandiri mau mengadakan STB untuk masyarakatnya. Ya, minim koordinasi menjadi catatan dari KPID sendiri dalam sosialisasi ASO 2023 ini sendiri. Nah, target Anda, Kak Ciwang, dengan minimnya koordinasi ini, apa yang menjadi target terkhusus untuk KPID sendiri untuk sosialisasi ASO? Ya kalau kita sih harusnya memang koordinasi itu dipertajam lagi. Kalau kemarin kan mereka hanya minta data, setelah itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi update. Padahal itu kan setiap hari pasti ada masyarakat miskin yang bertambah atau masyarakat miskin yang kemudian dari miskin menjadi mapan, atau dari mapan menjadi miskin. Nah ini yang harusnya diupdate terus. Kalau kemarin, datanya, kalau kemarin itu mereka hanya minta data, setelah itu membagikan. Nah ini menjadi hambatan juga bagi kementerian dan daerah. Ya itu tadi saya bilang, nanti injury time baru tiba-tiba dilibatkan. Nah ini kan hal yang runyam sebenarnya kalau misalnya pada saat beberapa hari sebelum acara baru kita terlibat di info. Iya, di info. Baik. Luar biasa ya Kak Ciwang, tentu saja dari tantangan dan juga target Anda dengan hadirnya ASO 2023 ini yang juga sempat terhambat dan tertunda, kita pastikan juga Makassar dengan warga yang majemuk ini pasti sudah bisa tersalurkan di semua wilayah. Dan tentu saja bukan hanya satu pemerintah saja, KPID dan seluruh lembaga penyiaran juga ikut berkontribusi. Pertanyaan terakhir sebagai closing statement Anda juga Kak Ciwang, apa yang menjadi harapan terkhusus untuk KPID dalam menerapkan program ASO tersebut? Ya, kami di KPID sih berharap supaya ASO ini merata. Yang pertama, ya merata. Yang kedua, sesuai dengan komitmen awal KPID, sesuai dengan amanat Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, bahwa seluruh lapisan masyarakat harus dipastikan mereka mendapatkan informasi yang layak dan benar. Kemudian yang selanjutnya lagi bagi lembaga penyiaran tentu saja bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat, program-program yang tentu saja ada edukasinya bagi masyarakat itu sendiri. Baik. Sangat singkat ya, 2 harapan yang menutup podcast kita pada kesempatan kali ini bersama Kak Rizwansa Muhsin SHMH selaku Komisioner KPID Sulawesi Selatan 2023. Terima kasih banyak Kak Ciwang untuk waktu dan kesempatannya dalam podcast Anak Lorongna Makassar. Semoga perjumpaan kita pada kesempatan kali ini di podcast kali ini juga bisa memberikan edukasi dan
sosialisasi terkhusus ASO 2023 sehingga Makassar dapat sukses ASO 2023 sesuai dengan tema kita. Semoga kita bertemu lagi ya Kak Cuang. Sehat selalu. Baik pemirsa dan seluruh pendengar podcast Anak Lorongna Makassar, terima kasih sudah mengikuti podcast kita dari segmen pertama sampai segmen ketiga. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang pastinya menarik dan informatif, dan tentu saja bersama narasumber-narasumber yang inspiratif yang akan memberikan wawasan kepada seluruh pendengar Anak Lorongna Makassar. Saya Kinan Aulia, mewakili narasumber kita ada Kak Cuang. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kalau Kak Cuang apa film favoritnya setelah beralih siaran favoritnya setelah beralih ke ini?